Selamat pagi saudaraku semua. Ketemu lagi ya bersama Agus Marco Singosari. Harapan saudaraku semua yang di sana sehat selalu sekeluarga, juga dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya pakai tutorial cara merawat bonsai ya. Jadi untuk ama, untuk capuk-capuk yang kecil-kecil ataupun yang ulat yang besar nanti tak ceritakan semua, juga saya praktekkan ya untuk saudaraku semua. Jadi perlu diingat ya, bonsai bukan hanya untuk wearing aja kita bikin bonsai, tidak. Bonsai juga punya perawatan sendiri itu, jadi kita harus tahu ya saudaraku, kita harus benar-benar tahu gimana caranya mengobati. Kita nanti saya praktekkan. Nah, contoh ini ada serut ya. Serut ini kalau musim hujan biasanya daunnya itu kena tutul-tutul seperti ini. Nah, kelihatan ya, bintik-bintik tutul itu kena ini. Ini mudah sekali untuk menghilangkan itu ya. Jadi kita perlu diingat ya, kalau punya serut sudah bintik-bintik di sini, apalagi kena musim hujan, itu biasanya kena bintik-bintik terus lubang-lubang daunnya. Nah, daun ini lalu lubang-lubang. Nah, ini kurang bagus, terus menguning dia, jadi kurang dilihat, kurang enak gitu ya saudara. Nanti tak kasih tahu perjelasan untuk itu, tapi jangan lupa subscribe dan like dan komen ya itu saudara, biar saya terus ada di YouTube. Gitu caranya. Gini caranya saudara ya, saya dekatkan ya. Nah, saya dekatkan lalu kita ambilkan obatnya. Itu kita ambilkan obatnya. Nah saudara, ini kita ambilkan ya saudara. Jadi ini ditan ya, nah, fungisida. Jadi ada tulisan fungisida ya. Nah, ini enggak berbahaya, ini enggak berbahaya, cuma untuk mematikan jamur-jamur yang ada di nempel-nempel ini juga daun. Nanti caranya tak kasih tahu ya saudara. Nah, kalau desis ini saya menggunakan desis ya saudara, menggunakan desis. Desis ini bukan fungi ya, bukan fungi. Jadi desis ini lebih bahaya. Ini jenis insektisida ya. Ini jenis insektisida. Nah, ini produksi Bayer ini ya. Juga seperti kayak untuk serangga, untuk apa, untuk ulat-ulat, untuk apa itu bisa mati gitu, bisa mati. Tapi perlu diingat, jangan sampai melebihi dosis. Karena apa? Kalau melebihi dosis pupus yang kecil-kecil, pupus yang mau besar itu nggak bisa, seperti dia itu puret, mengecil-mengecil, nggak bagus, kayak melintir-melintir gitu. Hati-hati ya kalau menggunakan untuk desis ini, harus tahu itunya, tahu apa anjurannya. Jadi dibaca dulu berapa tetes untuk berapa liter, dibaca ya, ada kok di situ terangannya, ada itu ya. Seandainya kalau berlebihan itu juga enggak matikan pohonnya, cuma hanya hapus aja, ini seperti ndak itu. Tapi kan nggak bagus ya kalau kita berlebihan dosisnya. Nah, itu ini yang jenis desis ya. Nah, jenis desis. Nah, untuk fungi ini tidak berbahaya sekali. Jadi nanti caranya saya kasih tahu saudara caranya. Nah, kalau ini pertama mulai dari daun ya, mulai dari daun. Kalau kena bintik-bintik putih ini, itu apa,
Bisa cara di pruning itu bisa ya, tapi tanpa daun. Kalau jenis serut ini di pruning habis tanpa daun bisa semi. Tapi takutnya kalau untuk jenis cemara atau jenis santigi ya, yang tanpa daun itu berbahaya ya. Santigi itu kita menggunakan ini jangan di pruning, cukup beri ditan ini aja. Nah, ditan ini ada semprotan ya, kasih praktek ya, ini sini semprotan. Jadi ya kalau ditan nggak berbahaya sih, nggak berbahaya sama sekali, cuma hanya pengaruh dari daun. Kalau kebanyakan ini warnanya kuning itu nanti tak lihatkan. Ini warnanya kuning ya. Jadi kalau kebanyakan cuma daun ini bentik-bentiknya kuningnya banyak gitu loh. Jadi itu cukup yang sedang aja ya, perlu diingat yang sedang ya. Nah, jadi contoh gini, ini yang ini udah tak siapkan semua gitu. Ini ada air ya, saya coba lihat ya, ini bubuk ya, bubuk ini. Nah, ini bubuk nanti berwarna kuning. Nah, cukup sedikit gini aja. Nah, jadi warnanya jadi agak menguning gini saudara. Nah, ini agak menguning gini ya. Nah, ini nanti kita kasih air kira-kira secukupnya ya, 1 liter atau 3 liter ya. Itu 1 liter aja biar ada longgarnya ya, 1 liter aja ya. Nah, begini nanti kita saring, karena ada bungal-bungalan yang besar-besar, nanti bisa membumpati ini semprotan kita ini, semprotan ini. Nanti kita saring aja, saya diambil warnanya itu, tapi ini diaduk ya, diaduk seperti ini. Nah, diaduk gini sampai nggak ada yang kasar ya, terus dimasukkan atau disaring, dimasukkan di semprotan ini. Nah, setelah itu kan warnanya gini ini. Nah, kalau musim hujan seperti ini bagus sekali untuk ditan ya, untuk dibuat tanaman ditan ini. Jadi kita semprotkan jadi kita semprotkan di sela-sela sampai dibalik ini ya, ke bawah-bawah gini, sampai dia itu nempel setengah kuning dikit-dikit ya. Nah, itu saya yakin nanti bintik-bintik ini enggak keluar lagi. Ditan juga sekali nempel di sini lama sekali, hilangnya lama sekali, mungkin 1 minggu masih ada bekasnya. Jadi dia nempel lengket gitu. Jadi jarang penyakit apapun, juga kupu apa aja, kalau ingin seandainya nempel di sini, karena itu masih ada ditannya, dia nggak mau disemprotkan sampai basah ya, sampai mengering. Jangan disiram dulu sampai mengering, sudah mungkin nempel itu aman, melindungi daun-daun ini, dilindungi sama semprotan ditan ini saudara. Jadi tidak bakalan ada bintik-bintik seperti ini nanti. Itu dilakukan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali dilakukan. Terus lalu cara lagi, mana sikatnya, kita ambil dulu. Nah, lalu kalau seandainya ini ya, saya sudah ngambil sikat ya, ini batang ini kan seandainya kena jamur hitam, bisa disikat dulu ya, dibersihkan, itu bisa ya. Lalu terus diulang sama ini bisa hitam ini, atau langsung aja nggak apa-apa. Jadi seandainya hujan-hujan seperti ini, musim hujan ya, ini butuh sekali hitam ini untuk tanaman kita.
Jadi seperti ini ya, udah menguning seperti ini, menguning ya ini. Nah, lalu kita oleskan, kita bersihkan gini. Nah, merata ya, merata. Nah, merata seperti ini. Nah, nanti ini warnanya agak menguning. Nah, menghilangi jamur-jamur yang ada di batang pohon tadi ini, saudara. Nah, dibersihkan sampai semua ya, sampai semua. Mungkin kalau ada lumutnya seperti ini, kena ditan karena lumut ini jamur, lumut termasuk jamur ini bisa menguning. Lumut ini kalau kena ditan ini. Jadi kalau mau pameran seandainya itu mau itu hati-hati dengan itu ya, apa airnya sampai itu lumputnya bisa mengering kena apa sabutan ditan ini. Jadi ini nanti warnanya kalau kering warnanya agak menguning gitu. Juga di batang kelihatan jelas sekali bagus gitu, bersih juga bersih ya. Nah, disikatkan gini saudara. Nah, gitu ya saudara. Ini yang untuk membersihkan jamur-jamur saudara. Nah, ini yang membersihkan jamur-jamur ya. Nanti tak beritahu masalah penyakit-penyakit yang bisa mematikan bonsai kita. Caranya macam-macam gitu saudara, caranya macam-macam ya. Nah, ini ada sancang. Sancang ini tidak bakalan ini kerok-kerok seperti ini ya, cacat seperti ini. Sancang ini banyak yang ada jamur nempel-nempel, perlu disikat sama ditan tadi. Lah terus sancang ini karena sampai ini mati ya, ini dulunya hidup mati. Itu kalau kita nggak tahu saudara, tuh ini diambil mati karena apa? Di dalamnya ada penyakitnya. Itu kayak wowolan gitu, ada subitnya. Kalau sisir itu, kalau sisir lubangnya kecil-kecil gitu, bulat-bulat. Nah, nanti tak beritahu saudara. Nah, kalau sisir atau sancang, nah, dari ini saudara, lubang bulat-bulat ini. Jadi dia itu ada penyakit masuk, sudah merambat di sini, makan batangnya ya, juga kambiumnya dimakan. Banyak itu penyakitnya, lubang-lubang ini banyak sekali. Nah, nanti kalau kita nggak tahu pasti mati. Nah, jadi caranya gini, kita lihat sebelum ukun apa ini daun tiba-tiba mati melorot, dilihat dulu batang semuanya seluruhnya. Mungkin kalau ada bulat-bulatan kecil-kecil ya, kita ambil aja, suntikan itu, kita pakai desis ya saudara. Kita pakai desis, kita ambil air nggak sampai segelas, sedikit aja, ininya 3 tetes saja itu, desisnya 3 tetes saja, 3 tetes. Kalau sudah kelihatan warna putih, kita ambil suntikan, karena nggak bisa kalau kita kompres, nggak bisa mati karena dia ada di dalam. Nah gitu, kita ambil suntikan, lalu air yang sudah dikasih desis tadi kita ambil, disuntikan sini sampai penuh. Setiap lobangan satu persatu disuntikan ya saudara, disuntikan gitu. Tunggu nggak sampai 1 menit aja ya, terus suntikan tadi, nggak sampai antara 2 menit atau itu ya. Dia keluar besar gitu ya, kayak putih, terus ada supitnya itu penyakitnya besar sekali. Ambil sedriji gini, karena ini lubangnya besar kayak embuk ya, kalau bahasa sini embuk itu loh, kayak itu. Nah, terus kalau sisir kecil sekali,
itu bisa apa ya, memakan dikit demi dikit itu kambium sisir tadi dimakan, tiba-tiba ini layu. Nah, tiba-tiba ini layu. Berarti di sini dilihat, dikoreksi, dilihat dulu, ini ada bulatan kecil sisir. Kecil sekali. Kita gunakan ini, diambil, dimasukkan, disemprot. Dimasukkan, disemprot setiap lubang tadi. Akhirnya dia keluar. Penyakitnya seperti kutu beras ya. Atos gitu. Kutu beras keluar, dia keluar semua. Nah, kalau sudah keluar semua, saya yakin tanaman sampean aman. Pasti itu, saudara. Pasti aman. Kalau belum mati, cari lagi sampai dia itu keluar. Kita semprot lagi. Nah, gitu ya, saudara. Jadi perlu diingat ya, cara merawat ya. Jadi ndak asal bearing aja. Ndak asal bearing aja. Kalau bisa juga cara merawatnya harus bisa, saudara. Nah, gitu. Jadi kita harus benar-benar sayang tanaman. Jadi ada kelihatan ini tiba-tiba layu, dicari. Kenapa? Ini Pak, ini seandainya ini layu, ini enggak, dicari. Nah, akhirnya nanti ketemu. Saya yakin pasti ketemu. Oh, ini aja penyakitnya ya. Gitu. Layu itu ada macam-macam. Nanti kalau ada cabang layu, kita lihat mungkin ada apa? Ke tabrak atau ke itu patah. Itu kalau dia nggak patah langsung layu, berarti ada penyakitnya. Gitu ya, saudara, perlu diingat ya. Itu saya cuma menggunakan desi sama titan, tapi kalau untuk bongkar tanaman itu saya menggunakan B1 ya. Gitu. B1 hanya sedikit ya, saya tutup dalam itu 2 tutup, airnya 1 liter gitu. Itu kalau untuk habis bongkar tanaman atau gimana, tak kasih itu biar enggak stres, biar juga dia berangsang akar juga gitu, saudara. Oke, semoga bermanfaat ilmu-ilmu ini ya, saudara. Itu nanti ketemu lagi momen-momen selanjutnya gitu, saudara. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk panjenengan. Terima kasih, dadah saudara semua.